Halo Rebaners, dimanapun anda berada, bagaimana kabarnya? Balik lagi bareng gue ASN terkece, terkeren, terupdate, terserah mau bilang apa. Oke kawan, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih solusinya ketika kita pada saat ujian lupa akan rumus-rumus dalam TIU. Dan teman-teman pasti ada yang sering mengalami hal-hal berikut ini. Yang tidak pernah lupa pasti tidak pernah belajar, karena tidak ada yang dilupakan. Oke kawan, sebelum lanjut silahkan ambil posisi terbaik rebahan anda, pasang headset, dan saya putar intronya dulu. Oke kawan, pada saat ujian pernah nggak ngalamin, mungkin bukan di tes CPNS, pernah nggak ngalamin ketika ujian itu rumus-rumus yang kita udah buat, udah kita pelajari, tiba-tiba lupa. Nah, teman-teman pasti banyak yang mengalaminya. Saya pun waktu tes CPNS ke waktu 2014 pernah mengalaminya. Tapi di sini kita akan share apa sih solusinya yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi atau ketika kita berada di posisi tersebut. Yang pertama, jangan panik. Tetap tenang, jangan panik, karena semakin kita panik, jangankan hanya soal tersebut, soal-soal berikutnya akan berdampak. Yang penting tenang dulu. Yang kedua, pahami bacaan soal. Coba dari sana itu kalian pahami apa sih maksud dari jalan cerita soal-soal yang sedang Anda jawab. Jangan sampai salah persepsi dengan soal. Ketika teman-teman salah mempersepsikan soal, maka hasilnya pun akan salah. Jadi dari sekarang itu kita harus sering-sering berlatih, karena semakin kita sering berlatih, kita akan lebih paham dengan soal-soal yang muncul. Gunakan cara alternatif. Ini enaknya di TIU. Di TIU itu tidak hanya dengan satu cara saja bisa untuk menjawab. Bisa dengan cara manual, cara cepat, atau cara logika. Itu enaknya di soal-soal TIU. Jadi tidak terpaku pada rumus saja. Rumus itu tercipta karena ada cara-cara manual. Ketika kita lupa rumus, gunakanlah cara manual. Atau ketika lupa juga cara manual, itu kita gunakan logika kita, karena kita sebagai manusia dibekali akal dan logika untuk berpikir. Kalau misalnya masih tidak bisa, pergi dan lupakan. Jangan terpaku pada soal tersebut aja. Kalau sudah tidak bisa dipahami soalnya, ya sudah, tidak bisa akan menggunakan jalan alternatif, ya sudah, tinggalkan soal tersebut. Jangan lama-lama di soal tersebut, karena waktu itu berpengaruh di soal-soal berikutnya. Ketika Anda waktunya habis terkuras di satu soal tersebut, soal-soal lain Anda tidak akan bisa identifikasi dengan bagus. Jadi akan berpengaruh. Lupakan 5 poin tersebut dan raih di 5 poin berikutnya. Ketika sudah Anda pergi dan lupakan soal itu, ketika masih ada waktu, coba balik. Kalau masih tidak bisa tidak bisa dipahami lagi soalnya, tidak bisa digunakan cara alternatif, sudah, tebak saja. Semoga pilih Anda benar. Itu aja solusinya. Masih ada harapan 25%, 20% Anda menjawab benar. Silahkan dilogikakan saja. Yang terpenting adalah kalian harus sering berlatih. Jika kalian sering berlatih, maka tipe-tipe soal akan sering kalian lihat. Jadi di sana enaknya. Intinya adalah sering-sering berlatih. Di mana tempat berlatih? Di mana saja. Di Rebaners kita juga punya grup Telegram. Silahkan masuk ke grup Telegram. Kita berbagi tips dan trik di sana. Kita saling mengisi. Adminnya mungkin belum terlalu pro, tapi setidaknya kita bisa sama-sama belajar. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Kurang afdol kalau kita hanya memberikan tips dan trik tapi tidak pernah mengaplikasikannya.
Kita langsung ke aplikasikan ke soal. Contoh soal, sebuah koperasi menjual sebuah barang dengan harga 144.000. Dari hasil penjualan tersebut, koperasi tersebut mendapat untung 20%. Berapakah harga beli barang tersebut? Di sini kita ada kasus diketahui jumlah harga barang, harga jualnya, ditanyakan harga beli. Sebenarnya di sini ada rumus cepatnya, tapi di sini kita tidak akan membahas rumus cepat. Kita lupa nih rumus cepatnya ya. Gimana nih rumus? Bagaimana nih cara menyelesaikannya? Kita tahu dulu, kita pahami dulu soalnya. Dia kan menjual sebuah barang, harganya 144.000. Berarti dari harga beli di sini kalau dikali 20% ditambahkan harga beli ini, jadi dapat harga jual. Itu logikanya kan. Jadi 20% dari harga di option ini kalau dikalikan 20% ditambahkan lagi harga beli barang tersebut, maka dapat harga jual. Itu logikanya. Kalau kita lupa rumus, sudah, kita jangan berpikir apa sih rumusnya, karena di sini bukan soal ujian semester di SMA, harus sesuai dengan cara. Kita logikakan, kita masukkan langsung ke rumusnya. Tips saya adalah jangan ambil dari A, kita ambil dari C saja, tengah-tengah. Kita langsung kali 20% per 100. Ini dapat 10, ini 10, ini dapat 11.000. 11.000 kali 2 berapa teman? 11.000 tambah 110, jadi hasilnya 120. Itu salah. Kalau option C, dapat jawabannya adalah 121.000. 20%-nya adalah apa ya? 132. Karena 20% dari 110 adalah 22.000. Jadi 22.000 ditambah 110, hasilnya 132. Masih kurang dari 144.000. Kalau kurang, berarti harus ditambah. Option A dan B sudah pasti salah, tinggal option D dan E. Biar kita rapi, kita langsung saja ke option D. Kita coba ke 120. Kita coba 120 kali 20 per 100. Ini 12 kali 2, jadi dapatnya 24. Nolnya sisa 3, 24.000. Dan ini ditambahkan dengan option, ditambahkan 120, jadi dapat hasil 144. Hasilnya sama, jadi bisa dipastikan jawabannya D. Untuk E kita tidak usah coba lagi karena sudah ketemu. Ini cara berpikir logika, cara alternatif. Untuk rumusnya kita tidak bicara di sini, nanti kita bicara di video berikutnya. Yang terpenting adalah teman-teman paham soal dulu. Jadi kalau dia harga jualnya diketahui, dia cari harga beli, berarti 20% dari option ditambah harga optionnya, baru dapat harga jual. Kalau ditanya berapa rupiahkah keuntungannya, dia dapatnya 24.000. Ditanyakan harga beli, ditambahkan lagi ke option. Ini cara alternatif, kita tidak berbicara dengan rumus aslinya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Terdapat 3
sebuah angka deret aritmetika. Jika suku pertama dikalikan dengan suku ketiga dan ditambah dengan kuadrat dari beda suku, maka hasilnya setara dengan, kita tidak tahu nih apa caranya, gimana caranya. Solusinya adalah kita sudah tahu deret aritmetika itu seperti apa. Jadi kita buat dulu deret. Untuk membuat deret itu hindari angka 1. Kita buat saja deretnya itu. Buat 3 deret, terserah mau angkanya berapa. Kita buat 2, 4, 6. Ini kan sudah membentuk angka deret. 2 ke 4 ke 6 beda sukunya adalah 2. Jadi kita masukkan ke pernyataan. Jika suku pertama dikalikan dengan suku ketiga, berarti 2 kali 6, suku ketiganya 6, ditambah dengan kuadrat dari beda suku, ditambah 2 kuadrat sama dengan 2 kali 6, 12, ditambah 4, 16. Hasilnya sama dengan 16. Ini juga ini poin pentingnya. Maka hasilnya setara dengan, kita cobakan, suku pertama ditambah suku kedua. Ini hasilnya 8, berarti salah. Suku pertama ditambah suku ketiga. Suku pertama suku pertama ditambah suku kedua hasilnya 6. Yang B, suku pertama ditambah suku ketiga, 2 tambah 6 hasilnya 8, sudah pasti salah. Kuadrat dari suku pertama 4, salah. Kuadrat dari suku kedua 4 kuadrat 16. Kemungkinannya D. Kita coba di option E, tidak dapat ditentukan, salah. Jadi jawabannya adalah D. Ini solusinya, kita tidak usah menggunakan rumus, tidak usah panik, yang penting kita paham soal. Itu solusinya. Kita contohkan lagi yang ketiga. Jika 10% dari S adalah setengah P, 5% dari S adalah 2Q, maka berapa persen P kurang Q dari S? Ini kalau dibuat rumus mungkin sangat panjang, jadi kita sudah masukkan ke, seperti yang cara kedua itu, masukkan ke angka saja biar lebih gampang. Anggap saja S-nya itu berapa. Teman-teman kalau ada persentase, untuk membuat permisalan angka itu usahakan gunakan angka 100. Jadi anggap S-nya itu sama dengan 100. 10% dari 100 adalah setengah P. P sama dengan 10% dari 100 itu 10. Jadi kalau 10% dari S adalah setengah P, jadi P sama dengan 20. Paham ya? Anggap S-nya itu 100. S itu 100. S 100, jadi 10%-nya dari S adalah 10 kan? Tapi 10 itu sama dengan setengah P, jadi nilai P adalah 20. Sekarang kita cari nilai 2Q, jadi kita carinya adalah Q. 5% dari S adalah 2Q. 5% itu 5 ya. Q sama dengan 5 per 2 atau 2,5. Pertanyaannya, berapa persen P kurang Q dari S? Tinggal dikurangi, 20 dikurang 2,5 sama dengan 17,5. Jawabannya C. Oke kawan, seperti itu. Yang penting adalah kita memaknai pernyataan-pernyataan kita. Kalau ketemu soal-soal seperti ini, kita usahakan dulu masukkan sudah ke angka. Kalau memang tidak ketemu rumus, kita lupa rumusnya, kita apalagi kita tidak tahu caranya, coba deh masukkan dalam bentuk angka, jadi akan lebih mudah seperti ini. Jadi kita masukkan angka, sudah langsung ke pernyataan-pernyataan. Oke kawan, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesimpulan dari video kali ini adalah, jika kalian lupa rumus, jawablah dengan benar, itu aja. Saya Gustre pamit undur diri, semoga bermanfaat. Terima kasih. Adios.